Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang sedang merasa cemas sambil mencoba menghubungi polisi. Setelah tidak mendapatkan respon dari polisi, dia pun langsung bergegas pergi dari kantor. Saat sedang di lift, dia ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal. Setelah itu, hal aneh pun terjadi yang mana lift itu menjadi menyusut sampai menggempet si wanita itu hingga tewas. Kemudian, scene berpindah ke tempat lain, yang mana saat ini kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Jen. Jen pun sedang datang ke rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Lalu, Jen pun akhirnya masuk ke dalam. Saat di dalam, ternyata ada mantannya Jen yang bernama Brian. Kemudian, temannya Jen ini mengenalin Jen ke dokter terapis kenalannya, yang bernama Maid. Setelah itu, mereka semua ini berkumpul bersama dan berbincang-bincang santai. Dan ternyata si Brian ini memiliki alergi terhadap minyak wijen, yang mana saat dia ingin makan di sana, dia dihentikan oleh si Jen, yang mengetahui kalau kandungan yang ada di dalam makanan itu terdapat kandungan minyak wijen. Saat Jen ini sedang nge-wine sendiri, dia didatengin oleh si Maid yang ingin pamit. Maid ini pun memberikan kartu namanya ke si Jen. Siapa tahu Jen ini membutuhkannya suatu saat. Saat Jen ingin pulang, Brian ini selaku mantan pacarnya mencoba mengajak pulang bareng Jen. Dan mereka pun pulang bareng. Keesokan harinya, saat Jen sudah bangun, dia tidak sadar kalau dia semalam tidur bersama si Brian. Dia pun langsung curhat ke temannya. Di sana, karena si Jen ini sedang terganggu mentalnya, dia pun disuruh datang ke dokter terapi, yaitu si Maid. Dengan terpaksa, Jen pun akhirnya mengiyain untuk terapi. Jen pun sudah sampai ke kantor si Maid, dan dia pun akhirnya bertemu lagi dengan si dokter ini. Di sini, Maid menyebut baik si Jen ini, layaknya dokter pada umumnya. Kemudian, terapis pun dimulai. Maid ini langsung menanyakan masalah Jen ini, terutama dengan mantan pacarnya. Di sini, Jen menceritakan masa lalunya, yang mana dia bertemu dengan Brian saat kuliah, dan dia tinggal bareng, kerja bareng, dan sampailah di suatu kejadian yang mana Jen ini keguguran pada kandungan ke-6 bulan. Setelah mendengar cerita dari Jen ini, Dr. Maid ini menyarankan untuk mencoba terapi hipnotis untuk menyembuhkan traumanya itu. Di sini, Jen ini menolak karena dia tidak suka dikendalikan oleh seseorang. Kemudian, di sini si Maid terus meyakinkan si Jen kalau semuanya akan aman. Dan Maid ini menceritakan kalau dia mempunyai mentor yang bernama Dr. Xavier. Dengan bujukan dan omongan si Maid ini meyakinkan si Jen ini, Jen pun akhirnya mencoba metode penyembuhan hipnotis ini. Kemudian, Shin pun langsung loncat ke 3 bulan setelah kejadian itu, yang mana saat ini Jen sudah hidup normal seperti biasanya, dan dia saat ini sudah mulai bekerja. Pada malam harinya, dia bermimpi sedang tidur dengan si Dr. Maid ini.
Keesokan harinya, Jen ini tidak sengaja ketemu dengan Dr. Mead. Dan di sini mereka berdua sudah mulai akrab. Jen pun menceritakan kalau dia saat ini sudah mulai keterima kerja. Kemudian, Matt mencoba mengajak Jen ngopi sebagai perayaan dari si Jen ini yang keterima kerja. Mereka berdua pun akhirnya ngopi bareng. Di sini, Jen menceritakan kemajuan dia selama ini. Dan si Dr. Matt ini akhirnya menceritakan tentang hidupnya, yang mana dia pernah menikah dan istrinya ini sudah meninggal. Setelah membicarakan tentang Dr. Matt ini, mereka pun pindah topik membicarakan tentang hubungan Jen dengan si Brian. Di sini Jen menjelaskan kalau dia belum memberitahu Brian tentang hipnotis ini. Dan si Matt ini memberikan saran ke Jen kalau dia harus mengundang Matt makan malam dan memberitahu semuanya ke Brian. Dan Jen pun mencoba saran dari Matt ini. Dia pun langsung bergegas pergi untuk membeli bahan-bahan makanannya. Saat ingin masuk, dia mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Dan tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Setelah sadar, dia kaget sudah berada di rumahnya yang sedang makan malam dengan Brian. Saat melihat ke toilet, ternyata Brian ini sudah tepar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, dia curhat lagi ke temannya tentang apa yang terjadi semalam, terutama saat dia di toko. Dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Jen pun langsung pergi ke tempat Matt untuk menceritakan apa yang terjadi tadi. Dan di sini seperti biasa, Matt dengan kata-katanya yang manis, dia pun berhasil menenangkan si Jen ini. And every time we let the world run, it's ego. To let fear win. Pada malam harinya, saat dia di dapur, dia melihat bil belanjaan pada saat itu. Dan menyadari kalau dia membeli minyak wijen, dan dia pun pelan-pelan mulai menyadari apa yang terjadi pada malam itu. Setelah mengetahui itu, Jen ini langsung menyelidiki sosok Matt di internet serta mencari tahu tentang kejahatan hipnotis. Keesokan harinya, Jen ini langsung memberikan hasil investigasinya semalam yang ia cari ke temannya. Dan di sini Jen menjelaskan kalau si Matt ini sudah memakan banyak korban dengan hipnotisnya. Jen pun memberikan bukti bil yang ia beli pada malam itu ke temannya dan menjelaskan kalau sebelum Jen tidak sadar, dia sempat ditelepon oleh si Matt dulu. Just sat there and watched. I'm not crazy. Setelah itu, mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi. Di sana, mereka berniat mencari tahu tentang korban Matt sebelumnya. Saat di dalam, mereka bertemu dengan detektif yang bernama Rollins. Lalu, Rollins ini menjelaskan semuanya dan menunjukkan hasil foto dan rekaman videonya. Increases, breathing intensifies. Dan di rekaman CCTV, ternyata wanita itu adalah wanita yang ada di scene awal pada saat di dalam lift. Saat di luar, temannya Jen ini ngasih tahu kalau dia juga pernah dihipnotis oleh si Matt minggu lalu. Setelah mengetahui itu, Jen ini langsung menenangkan si temannya ini kalau semua akan baik-baik saja. Setelah dari kantor polisi, Jen ini langsung berniat datang ke Dr. Matt seorang diri dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terjadi saat dia dihipnotis. Jen pun tak lupa menyalakan alat perekam HP-nya sebelum masuk. Saat di dalam, Jen ini meminta Matt untuk menghipnotisnya lagi. Dan si Matt dengan senang hati mensetujui itu. Jen pun akhirnya dihipnotis lagi. Sedangkan di kantor polisi, si detektif ini ternyata jadi penasaran tentang kasus si Matt ini. Dia pun langsung mencari tahu dengan berkas bukti pasien dari Dr. Matt yang sudah tewas.
Di tempat Jen, saat sudah selesai, dia pun langsung bergegas pergi dari sana dan langsung menyetel hasil rekamannya di mobil. Dan ternyata konyolnya, si Jen ini akhirnya malah membocorkan rencananya sendiri ke si Matt saat dia dihipnotis. Kemudian si Matt juga ternyata sudah mengetahui kalau tadi pagi si Jen ini pergi ke kantor polisi dengan temannya. Setelah mendengar rekaman itu, Jen ini langsung bergegas pergi dari sana dan tak lupa langsung menghubungi temannya. Kemudian Jen pun langsung menyuruh temannya ini segera pulang dan keluar dari mobil. Namun tak lama dari itu panggilannya pun menjadi terputus dan teman Jen ini mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Temannya Jen pun mengangkat telepon itu dan ternyata telepon itu dari Dr. Matt. Dr. Matt ini pun langsung memberikan sebuah suges ke temannya Jen, yang mana saat ini temannya Jen langsung halu melihat ada laba-laba di bajunya. Dan hal buruk pun terjadi. Mereka berdua pun akhirnya tewas tertabrak truk. Di tempat Matt, dia kedatangan detektif Rollins. Rollins pun memberitahu tentang kematian Dina. Dan Rollins pun secara diam-diam mengambil sendok yang ada di sana. Kemudian, Rollins pun memberitahu kalau dia sudah menyelidiki semua pasien dari si Matt ini. Namun, si Matt ini dengan santainya mengelak semua tuduhan yang dilontarkan si Rollins itu. Setelah itu, Rollins pun langsung pergi dari sana. It doesn't match your MO, but I'm starting to think you had something else in mind when it comes. Di rumah, Jen yang sedang merenung dengan semua yang terjadi. Tak lama dari itu, dia kedatangan detektif Rollins dan memberitahu kalau dia sudah mendapatkan sidik jari dari si Matt ini dan akan langsung menyelidikinya. Kemudian, Rollins pun menyuruh Jen untuk bersembunyi agar dia aman. Saat Rollins pergi, Jen ini menemukan catatan Rollins yang ketinggalan dan dia pun langsung berinisiatif mengembalikannya. Namun, Hello, Jennifer. dia malah kedatangan si Matt dan langsung mensugesnya untuk diam. Di sini, Matt ini begitu terobsesi dengan si Jen dan diberitahu kalau semua ini untuk mendapatkan si Jen. Si Matt juga memberitahu kalau si Rollins akan dia segera bereskan. Setelah bicara singkat itu, dia pun langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Jen ini langsung mencoba menelpon si Rollins. Namun, karena HP Rollins ini low, dia gagal memberitahu si Rollins ini. Di tempat Rollins, dia selalu siaga di rumahnya dan mengecek semua ruangan sebelum dia nyantai. Namun, saat dia sedang nonton TV, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh anak buah si Matt. Untunglah dengan susah payah dan banyak luka, dia bisa mengatasi serangan itu. Keesokan harinya, Rollins yang sedang di rumah sakit, dia dijenguk oleh si Jen. Dan si Jen ini berencana untuk memakai dokter hipnotis dari kepolisian untuk melawan suges dari si Matt ini. Rollins pun memberikan alamat dari si dokter itu. Sebelum berangkat, Jen ini menjenguk si Brian dulu di rumah sakit. Saat sudah di tempat si dokter, Jen ini langsung menceritakan semua masalahnya. Dan dokter ini pun mencoba untuk menghipnotis si Jen lagi untuk menghilangkan suges dari si Matt. You feel the weight of your body sinking into the Namun, di alam bawah sadar si Jen, dia malah dibawa ke sebuah tempat, yaitu rumah dari mentornya si Matt yang bernama Xavier Sulfians. Dan dia melihat si Matt yang sedang bersama istrinya.
Dan istrinya pun diberikan sebuah gelang bertuliskan 6 Maret. Untunglah si Jen ini disadarkan oleh si dokter dari luar. Dokter ini pun langsung menjelaskan kalau kejadian tadi adalah penghalang yang dibuat oleh si Matt jika ada seseorang yang coba masuk menghipnotis si Jen ini. Jen yang masih ingat dengan kejadian tadi, dia pun langsung mencatat semuanya, seperti nama rumah dan juga tanggal yang ada di gelang tadi. Sebelum pulang, Jen ini pun diberi sebuah suges yang dapat menetralkan kata yang disebutkan oleh si Matt. Setelah selesai, Jen ini langsung pulang ke rumahnya dan langsung mencari tahu tentang rumah si Xavier ini yang ada di alam bawah sadarnya, dan mencari tahu tentang sosok Xavier ini. Dan ternyata Xavier ini adalah salah satu bagian dari proyek CIA untuk menanamkan ingatan palsu pada tahun 60-an. Jen pun langsung bergegas pergi ke rumah Xavier sambil memberitahu si Rollins kalau dia akan ke sana. Jen pun sudah sampai di tempatnya dan langsung masuk ke dalam sana. Saat di dalam sana, dia melihat ada foto dari si Matt dengan istrinya. Dan tiba-tiba, si Matt ini ternyata ada di sana. Dan ternyata Xavier itu adalah ayah dari si Matt. Si Jen pun langsung diperintahkan untuk tidur. Ternyata, semuanya sudah diatur oleh si Matt. Mulai dari ingatannya yang ada di alam bawah sadar si Jen, yang membuat Jen ini datang ke sana. Saat sudah bangun, dia seperti ada di kantornya si Matt. Dan dia pun langsung menghubungi si Rollins dan memberitahu lokasinya. Rollins dan anggotanya pun langsung bergegas pergi ke sana. Di sini, si Matt memberitahu kalau si Jen ini sangat mirip sekali dengan istrinya. Makanya dia ingin sekali si Jen ini. Kemudian, para polisi pun sudah sampai di luar pintu. Di dalam, si Jen ini diperintahkan si Matt untuk bangun. You can wake up now. Dan benar saja, si Jen ini ternyata saat ini malah sedang ada di rumahnya si Matt. Yang ia lihat tadi ternyata hanyalah hipnotis. Dan polisi yang mendobrak masuk itu tidak mendapatkan apa-apa di sana. Si Rollins yang mengetahui itu langsung menyuruh untuk mencari tahu rumah Xavier berada. Dan dia pun langsung bergegas ke sana. Sedangkan di tempat Jen, dia sedang didandanin oleh si Matt yang sudah menganggap Jen ini seperti istrinya. Jen pun hanya bisa diam, tidak bisa bergerak, karena semua itu sudah diperintahkan oleh si Matt yang sudah menanamkan suges ke si Jen. Dan memberikan gelang yang sama pada saat di alam bawah sadar Jen, yaitu gelang 6 Maret. 6 Maret ini ternyata adalah hari pernikahan si Matt dengan istrinya. Rollins pun sudah sampai ke tempat si Matt. Dan sayangnya Matt ini mengetahui keberadaan si Rollins ini dari suara pintu yang tertutup. Matt pun langsung mengikatkan si Jen ini di ranjang dengan sugesnya. Dia pun langsung berteriak. Dan si Rollins ini terus mencari keberadaan dari si Matt. Dan saat sudah sampai di sebuah ruangan, listrik rumah pun di sana langsung mati. Dan hanya menyisakan lampu kelap-kelip di ruangan itu. Rollins pun lanjut mencari di ruangan itu dengan mata yang pusing karena lampu kedap-kedip yang ada di ruangan itu. Dan di tempat si Jen, dia dapat melepaskan tangannya dengan sekuat tenaga. Dan langsung bergegas mencari si Rollins. Sedangkan si Rollins yang ada di sebuah lorong. Jen yang juga datang ke sana langsung diperintahkan untuk tidur oleh si Matt. Namun saat sebelum dia tidur, dia mencoba menembak si Matt ini dengan pistol. Setelah bangun, Jen ini sudah bersama dengan si Rollins. Dan Rollins pun menenangkan si Jen ini. Namun Rollins ini malah bicara dengan kata cintaku. I promise, my love. Yang mana itu gak asing buat si Jen.
Dan dia mengingat saat sedang diberi suges oleh si dokter dari polisi yang memberikan suges kalau si Matt ini menyebut cintaku, semuanya akan menjadi normal dan akan menghilangkan suges yang diberikan oleh si Matt. Jen yang sudah sadar, dia pun langsung menghajar si Matt dan langsung bergegas pergi mencari si Rollins. I'm not your love. Saat Jens bertemu Rollins ini menyebut pergelangan kaki, yang mana itu tempat pistol berada. Saat si Matt ini datang, Jen tanpa ragu dia pun langsung menembak Matt berkali-kali hingga tewas. Shane pun kemudian berpindah pada 1 bulan kemudian. Yang saat ini Jen sudah kembali ke kehidupan normalnya dan sedang menjenguk si Brian. Kemudian si Jen pun langsung datang ke tempat Rollins untuk mengucapkan terima kasih dan selamat untuk kenaikan jabatan Rollins ini. Rollins pun memberikan sebuah hadiah ke si Jen. Dan di dalam hadiah itu ternyata ada sebuah kaset yang berjudul Tidur Lebih Baik Daripada Hipnosis. Dan cerita pun selesai.